Volley Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Oke, kita akan membahas mengenai bursa transfer atau rumor transfer pemain yang akan terjadi di putaran kedua Pro Liga 2025 ini. Sampai saat ini sudah ada beberapa rumor dan juga sudah ada beberapa pemain yang sudah dipastikan akan membela tim yang berlaga di putaran kedua Pro Liga 2025. Kalau kita bandingkan antara rumor yang ada di sektor putra dan sektor putri, ternyata rumor yang ada di sektor putri itu jauh lebih ramai dibandingkan sektor putra. Jadi saat ini beberapa tim yang ada di sektor putri itu sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan perbaikan, dan juga ada beberapa tim yang sudah mendatangkan pemain baru khususnya di posisi pemain asing. Nah, PBVSI sendiri itu memang mengizinkan bagi semua tim untuk mengganti dua pemain asing di putaran kedua Pro Liga 2025 ini. Kalau kita bicara mengenai pergantian atau penambahan pemain di sektor putri, salah satunya adalah Bandung BJB Tanda Mata yang akhirnya mendatangkan Evangelia Kantava. Selain Bandung BJB Tanda Mata, ada juga Gresik Petrokimia yang juga mendatangkan hitter asing yaitu Julia Saingya Kumo untuk menghadapi putaran kedua Pro Liga 2025. Nah, apa yang terjadi di sektor putri ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di sektor putra, karena sampai saat ini kita ketahui bahwa sektor putra itu pergerakannya itu memang tidak terlalu ramai seperti di sektor putri. Meskipun demikian, situasi adem ayem itu tentu saja harus kita tunggu sampai nanti penutupan bursa transfer, karena mungkin saja ada kejutan karena sampai saat ini ada beberapa tim di sektor putra yang masih menggunakan satu pemain asing. Salah satunya adalah Jakarta Bayangkara Presisi yang baru menggunakan tenaga Sabir Kazemi. Selain itu juga Palembang Bank Sumsel Babel yang merupakan salah satu kuda hitam di Pro Liga 2025 itu juga baru mendatangkan satu pemain asing yaitu Stankovic. Kita akan nantikan bagaimana gebrakan atau manuver klub-klub yang berlaga di sektor putra di Pro Liga 2025. Apakah akan mendatangkan pemain asing baru atau tidak, kita patut nantikan. Tapi ini ada rumor terbaru, rumor yang sangat hot, sangat panas mengenai masa depan atau kelanjutan karir dari Yola Juliana. Nah, Yola Juliana sendiri saat ini dikabarkan akan bergabung dengan Jakarta Popsi Football One di Final Four Pro Liga 2025. Kita ketahui bahwa saat ini Yola Juliana masih membela Tokyo Sun Beams yang bertanding atau berlaga di kasta kedua Liga Jepang. Nah, Tokyo Sun Beam sendiri kemungkinan itu akan gagal untuk lolos atau akan sulit untuk mendapatkan tiket promosi ke kasta tertinggi di Liga Jepang karena sampai saat ini posisi Tokyo Sun Beam itu memang berada di papan bawah. Nah, kemungkinan besar Yola Juliana itu akan bergabung dengan Jakarta Popsi Football One itu di Final Four yang akan dimulai pertanggal 17 April dan akan selesai pertanggal 11 Mei tahun 2025 nanti. Nah, kalau kita bicara mengenai peluang Yola Juliana untuk bergabung dengan Jakarta Popsi Football One, itu memang kansnya atau peluangnya itu memang sangat besar karena seperti yang tadi saya bilang bahwa Tokyo Sun Beams yang diperkuat oleh salah satu middle blocker terbaik di Indonesia itu memang sangat susah untuk mendapatkan tiket promosi. Bahkan saat ini Tokyo Sun Beams bisa disebut hampir gagal untuk mendapatkan tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Jepang pada musim baru nanti. Kenapa? Karena saat ini posisi yang ditempati oleh Tokyo Sun Beams itu sangat tidak menguntungkan. Jadi Yola Juliana dan kawan-kawan itu masih berada di posisi ke-9 dari 11 tim yang berlaga di kasta kedua Liga Jepang. Tokyo Sun Beams sendiri sampai saat ini itu sudah menjalani 16 pertandingan dan mereka baru mendapatkan 4 kemenangan. Itu artinya Yola Juliana dan kawan-kawan itu sudah menelan atau sudah mendapatkan 12 kekalahan di musim ini. Rasio poin yang didapatkan oleh Tokyo Sun Beams itu juga cukup buruk karena sampai saat ini Tokyo Sun Beams itu hanya memiliki rasio poin sebanyak 0,25 saja. Nah, posisi yang ditempati oleh Tokyo Sun Beams itu sangat jauh dari posisi 3 besar. Karena apa? Kita ketahui bahwa saat ini penguasa di 3 besar itu adalah tim-tim yang memang penampilannya sangat solid, sangat kompak, dan mereka terus mendapatkan kemenangan. Jadi di posisi pertama itu adalah Bridge Hamamatsu yang sudah menjalani 14 pertandingan, dan dari 14 pertandingan yang mereka jalani, mereka berhasil menyapu bersih kemenangan. Sedangkan di posisi kedua itu adalah Ligari Sendai yang sudah menjalani atau sudah memainkan 16 pertandingan. Nah, dari semua pertandingan yang sudah dijalani oleh Ligari Sendai, mereka berhasil mendapatkan 12 kemenangan
dan mereka hanya kalah 4 kali. Sementara itu di posisi ketiga itu adalah Shinsu Brilliant Aries yang juga sudah menjalani atau sudah melakoni 16 pertandingan di kasta kedua Liga Jepang pada musim ini, dan dari 16 laga yang sudah mereka jalani, Shinsu Brilliant Aries itu berhasil memetik 12 kemenangan dan mereka hanya menelan 4 kekalahan. Nah, bagaimana dengan performa atau statistik yang ditujukan oleh Yola Juliana selama dirinya itu membela Tokyo Sunbeam? Kalau kita bicara mengenai penampilan Yola Juliana, itu memang bisa dikatakan so and so, artinya bahwa Yola Juliana itu tidak terlalu buruk tapi juga tidak terlalu istimewa selama dirinya itu menjalani pertandingan bersama Tokyo Sunbeam. Jadi kita bisa melihat dari hasil atau statistik atau poin yang didapatkan oleh Yola Juliana dari pertandingan demi pertandingan yang dijalaninya bersama Tokyo Sunbeam. Salah satunya adalah ketika Yola Juliana membela Tokyo Sunbeam menghadapi Forest Kumamoto di pertandingan pada pekan sebelumnya. Jadi saat itu Yola Juliana itu hanya dimainkan di laga pertama saja. Meskipun demikian, saat itu Yola Juliana yang merupakan mantan pemain timnas Indonesia itu tidak bermain secara full set. Jadi saat itu Yola Juliana itu hanya mendapatkan kepercayaan dari pelatih Tokyo Sunbeam untuk bermain dalam 2 set saja, dan dari 2 set yang dijalani oleh Yola Juliana, saat itu dirinya berhasil mencetak 4 poin yang rinciannya adalah 3 poin dari sisi attack atau dari sisi spike, sedangkan 1 poin lainnya itu disumbangkan Yola Juliana dari sisi blok. Sedangkan di pertandingan kedua ketika Tokyo Sunbeam itu menghadapi Forest Kumamoto, pelatih Tokyo Sunbeam itu ternyata tidak menurunkan Yola Juliana 1 set pun. Nah, Yola Juliana bersama para pemain Tokyo Sunbeam sendiri saat ini masih memiliki beberapa jadwal yang harus mereka jalani di lanjutan kasta kedua Liga Jepang. Jadi menurut jadwal yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan, Yola Juliana dan kawan-kawan itu masih mempunyai 8 pertandingan yang harus mereka jalani, tidak hanya di kandang, tapi juga Yola Juliana dan kawan-kawan harus menjalani laga away atau laga tandang. Nah, laga paling dekat itu adalah ketika Tokyo Sunbeam itu akan menjamu Kurashige Al Basle pada tanggal 8 dan juga 9 Februari tahun 2025 besok. Setelah itu, Tokyo Sunbeam itu akan bertandang ke markas Artemis Hokkaido pada tanggal 15 dan 16 Februari. Nah, laga selanjutnya adalah ketika Yola Juliana dan kawan-kawan itu akan menjamu Vertinmi pada tanggal 22 dan 23 Februari. Dan juga laga terakhir itu adalah laga tandang atau laga away ketika Tokyo Sunbeam itu menghadapi Kanoa Fukuoka pada tanggal 28 Februari dan juga 1 Maret 2025. Nah, kalau Yola Juliana itu benar-benar bergabung dengan Jakarta Popsi Fuwon, tentu saja itu akan menguntungkan bagi Popsi Fuwon untuk menghadapi Final Four Pro Liga 2025. Karena apa? Yola Juliana itu membawa bekal pengalaman dan juga jam terbang dan juga kemampuan teknik dari Jepang. Selain itu, meskipun usianya saat ini memang sudah kepala 3, tapi Yola Juliana masih bisa disebut sebagai salah satu middle blocker terbaik yang ada di Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai peluang Yola Juliana untuk bergabung dengan Jakarta Popsi Fuwon? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Pro Liga berjalan lancar. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia dan juga voli Indonesia itu berkembang sangat pesat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.